berarti materinya tuh sudah selesai dan kita akan latihan apa values teman-teman gitu. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita akan latihan. Silakan. Saya langsung nanya kali ya, Mbak. Waduh. Iya, boleh, silakan. Sangat amazed gitu dengan yang disampaikan. Jadi emang branding khusus lebih-lebih personal brand gitu ya. Memang harus berangkat dari value diri gitu, Mbak ya. Maksudnya kalau enggak untuk kita misal niru brand orang lain gitu, apakah jatuhnya berarti fake, jadi jadi malas-malesan gitu kan? Jadi gini, langsung saya jawab ya. Jadi tadi di awal itu disampaikan bahwa apa sih itu brand? Brand itu adalah nama ditambahkan dengan value gitu. Jadi tidak hanya nama aja, tidak hanya merek aja, misalnya Gadiza, tetapi harus ada value dalam arti kita tidak hanya mendeliver menyampaikan produknya aja, tetapi juga harus ada values-nya. Misalnya values-nya salah satunya tadi tuh kualitas yang ingin disampaikan, terus kemudian juga rasa nyaman. Jadi ada values yang ingin kita sampaikan dari produk kita gitu. Nah, kebanyakan orang termasuk saya sebelumnya digali, dicari values brand tuh seperti apa, tapi lupa values personal saya hidup ini tuh apa gitu kan. Nah, jadi saya temukan dulu values personal saya tuh apa gitu kan. Kemudian saya selaraskan dengan values brand gitu. Jadi ketika saya berada di rumah gitu, seorang Rosi berada di rumah adalah seorang ibu, seorang istri, seorang guru buat anak-anak. Nah, itu saya hidupkan personal value saya dengan optimal. Seperti values personal saya tuh keluarga, kreativitas, dan tanggung jawab gitu. Nah, ketika saya berada di kantor, di corporate, saya selaraskan values personal saya dengan values corporate saya gitu. Nah, ketika saya menciptakan sesuatu, saya selaraskan values personal saya dengan values brand saya gitu. Salah satunya tanggung jawab itu. Bagaimana ketika values personal saya tanggung jawab, ketika saya membuat produk, saya bertanggung jawab terhadap limbah yang saya hasilkan. Saya bertanggung jawab terhadap proses dari hulu ke hilirnya tuh seperti apa gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak. Jadi sebelum menemukan values brand, kita akan sama-sama apa sih values personal kita yang bisa kita gali di dalam diri kita, dan ketika kita hidup dengan values yang clear, yang jelas, itu akan berbeda rasanya dan itu bisa dirasakan di hati gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Ajis. Siap, terima kasih Mbak. Ya. Yap, keren. Makanya tadi sempat lihat beberapa koleksinya yang di-share di G-Drive itu memang terutama yang outer yang bisa mengadaptasi kondisi pandemik ini. Wah, keren. Ya Allah, tambah. Semoga semuanya bisa kita masing-masing punya big why-nya dan punya brand sendiri. Amin. Thank you Mbak Rosi. Ya. Kita berlanjut sama teman-teman. Ya. Mungkin yang lain silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Silakan Mbak Eti. Mbak, bagaimana kita menyatukan beberapa value dari, misalnya nih, saya kolaborasi sama teman-teman saya, berapa orang, misalnya 2 atau 3. Kemudian kita kan punya value masing-masing, dan kadang value-nya kita atau karakternya kita itu tabrakan gitu. Bagaimana mewujudkan itu, mengkolaborasikan itu juga supaya jadi satu dan hasilnya bisa baik. Misalnya kerjasamanya apa? Membuat brand bareng misalnya? Atau apa? Iya, bisa membuat brand baru misalnya. Oh, nah, jadi si brand itu yang Mbak kerjakan dengan teman-teman itu diciptakan, dicari values-nya apa gitu. Jadi values personal Mbak masing-masing dengan teman-teman, ketika sedang mengerjakan brand bareng-bareng itu, values itulah yang digunakan oleh semuanya gitu. Jadi values personal kita menyelaraskan dengan brand yang dikerjakan bareng-bareng gitu. Jadi misalnya
values-nya itu tentu berbeda-beda. Nah, kemudian si brand ini seperti misalnya tadi Gadiza values-nya adalah values dari brand Gadiza gitu. Nah, ketika kami mengerjakan brand Gadiza itu tentu enggak saya sendiri aja gitu. Di situ ada fotografer, di situ ada digital marketing, ada penjahit saya, ada pembuat pola dan lain sebagainya. Jadi semua yang mengerjakan brand Gadiza, values-nya yang dipakai adalah values Gadiza saat itu. Jadi ketika Mbak Eti dengan teman-teman A, B, C, dan berapapun, ketika mengerjakan brand Mbak, values dari brand Mbak lah yang dipakai gitu. Seperti itu karena si values dari brand itu yang akan disampaikan kepada customer, kepada orang banyak gitu. Karena brand itu bukan tentang apa yang kita katakan, tetapi tentang apa yang orang rasakan gitu. Misalnya saya bilang Gadiza itu keren, Gadiza itu enak banget pokoknya, nyaman gitu. Itu yang saya katakan gitu sebagai brand owner. Tetapi yang merasakan di luar sana tentu saja berbeda, masing-masing berbeda gitu. Seperti itu. Jadi itulah values brand itu tentang apa yang dirasakan orang lain, tentang sebuah perasaan gitu. Misalnya saya Nike misalnya, perasaan saya mengatakan ini sepatu inilah yang paling nyaman saya pakai gitu. Nike mengatakan yang berbeda, tetapi ketika saya memakai Nike saya punya perasaan yang berbeda. Mbak Eti juga tentu punya perasaan yang berbeda tentang satu brand gitu. Bisa dipahami Mbak Eti? Bisa. Makasih Mbak. Sama-sama. Ada lagi? Sebelum dimulai kembali, kita mau latihan untuk menemukan values. Saya mau minta teman-teman semua tadi yang sudah mengikuti materi sharing selama 2 menit aja. Apa sih tadi yang udah didapatkan gitu. Jadi kita sama-sama bisa mengukur, mengevaluasi apa yang sudah teman-teman dapetin. Dan itu buat saya juga, apakah saya menyampaikannya sudah cukup dapat dipahami atau belum gitu. Jadi boleh siapa dulu yang mau memulai, yang sudah siap, boleh Mbak Eti, boleh Mbak Kirana, atau Mbak Lia maupun Mbak Azahra. Selama 2 menit aja, silahkan. Saya aja. Ya, sudah silakan. Beberapa dari yang sudah disampaikan sama Mbak Rosi tadi yang sudah saya tangkap itu dari yang sudah dijabarkan, saya bisa sudah ketemulah maksudnya value apa yang mau saya sampaikan dari brand yang saya punya. Kemudian saya jadi sudah punya gambaran kira-kira ini mau dibawa kemana, seperti apa kedepannya seperti apa kayak gitu. Insya Allah sudah ada gambarannya. Jadi nggak cuma yang penting punya brand, punya nama, selesai. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah. Silakan Mbak Lia atau Mbak Kirana. Halo. Iya, Mbak Lia, silakan. Kalau yang saya tangkap tadi, saya sudah ngerti ya kalau usaha itu harus ada rumusan DNA-nya, harus ada visi-visinya, harus ada tujuannya 10 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan itu mau dibawa kemana gitu. Jadi sudah harus ada step-stepnya gitu. Nah itu aja sih. Ya, sudah cukup. Karena Mbak Ayu belum ada, jadi mungkin nanti aja kita lanjutkan dulu aja sambil menunggu. Jadi alhamdulillah ya teman-teman sudah menemukan why kita harus punya values, why kita harus punya tujuan gitu. Nah, ya ini jadi alhamdulillah tadi teman-teman sudah dapat memahami bahwa seperti tadi yang disampaikan oleh salah satu teman kita nggak hanya sekedar brand aja udah selesai, tapi kita memiliki nama brand, values yang ada di dalamnya, apa yang ingin disampaikan.
ingin deliver oleh kita gitu. Nah, sekarang saatnya kita latihan. Boleh minta ke slide ke terakhir tadi, kedua sebelum terakhir. Nah, ini teman-teman kan sudah saya share semalam ya, sudah memegang semuanya. Nah, sekarang kita latihan, kita pilih 10 yang betul-betul ini tuh values teman-teman banget gitu, yang ini tuh kayak aku banget deh gitu. Jadi teman-teman sekarang pilih dulu 10. Kita kasih waktu berapa menit Pak Aziz untuk menentukan 10 pertama ini? Cukup ya, 5 menit kayaknya Mbak Rosi. Silakan dipergunakan waktunya teman-teman memilih 10 values yang teman-teman banget. Nanti setelah 5 menit minta tolong diingatkan ya Pak Aziz.